Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tidak sulit untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan kita sekarang. Kita masih dalam suasana Idul Fitri. Orang-orang mengucapkan Allahu Akbar, La ilaha illallah, walillahil hamd, dan seterusnya. Dan apalagi kita sekarang berada dalam kondisi di mana kita sangat khawatir, bahkan takut terjangkiti virus corona. Namun pertanyaannya adalah, apakah pengakuan itu benar-benar keluar dari hati yang betul-betul meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau hanya terbawa oleh keadaan, dipengaruhi oleh suasana atau baper kata orang sekarang. Di saat lebaran sudah lewat, di saat corona sudah berlalu, seseorang lupa dengan pengakuan itu. Terlepas dari jawabnya apakah benar atau salah, tentu kita penting untuk selalu meningkatkan keyakinan kita akan kebesaran Allah. Semakin meningkatkan kesadaran kita bahwa kita ini adalah makhluknya yang tidak apa-apanya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang cukup panjang, riwayat Muslim, yang matan agak mirip juga terdapat pada kitabnya Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini hadis qudsi yang bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ada 10 hal yang ditekankan oleh Allah kepada kita di sini, yang dalam salah satu tujuannya seperti tema yang kita bahas, kita dapat semakin meningkatkan kesadaran akan kebesaran Allah, akan kekerdilan kita di hadapannya. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis itu, Allah menegaskan 10 hal itu. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku. Jadi kata Allah, aku tidak akan berbuat zalim kepadamu. Jadi kalau ada hal-hal yang menurutmu tidak patut kamu dapatkan,
merasa diperlakukan tidak semestinya, itu bukan karena aku jahat, karena aku aniaya kepadamu, bukan. Aku tidak mungkin melakukan itu. Dan aku juga sudah mengharamkan kezaliman ini di antaramu. Karena itu, kamu jangan sampai berbuat zalim satu sama lain atau saling zalim. Jadi aku bukanlah Tuhan yang zalim pada hamba-hambanya. Satu. Yang kedua, Allah menegaskan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdiku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini adalah makhluk yang sesat. Setiap kamu adalah sesat, kecuali yang aku tunjukkan. Maka mintalah petunjuk, mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepadamu. Jadi kamu itu pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Mana yang baik, mana yang bermanfaat bagimu, mana jalan yang lurus. Kamu tidak tahu itu. Saya kasih kamu insting, saya kasih kamu indera, saya kasih kamu akal, saya kasih kamu agama yang bisa membuat kamu tahu benar itu apa. Jika bukan aku yang tunjuki kamu, kamu tidak akan selamat. Sayalah yang menunjukimu. Sayalah bikin kamu menjadi makhluk yang hebat, makhluk yang tinggi. Karena itu, datanglah kepadaku minta petunjuk. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, ya ibadi, Allah katakan, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian ini pada dasarnya adalah kelaparan. Kalian ini tidak punya apa-apa. Akulah yang memberimu makan. Akulah yang membuat semua ini tersedia bagimu. Karena itu, mintalah makan kepadaku. Jangan kemudian ada yang merasa tidak minta pun kepada Allah, kita dapat makan juga. Makanannya mungkin ada, mungkin, kemungkinan besar. Tapi ada hal yang lepas di situ jika Allah tidak mengizinkan. Memang ada orang yang ketika mencari tidak dapat makanan itu. Tapi ada juga orang yang mencari makanan sudah dapat, memakannya tidak bisa. Ada juga orang yang mencari dapat makanan itu sudah dimakan, tapi makanan itu tidak menyampaikannya pada tujuan. Makanan itu tidak bikin dia sehat. Energi yang dihasilkan oleh makanan itu tidak menjadikannya melakukan kebaikan-kebaikan. Buruk juga akibatnya padanya. Karena itu, mintalah makan yang benar kepadaku. Kemudian Allah katakan, ya ibadi, kullukum arin. Wahai hamba-hambaku, setiap kamu itu tidak punya pakaian, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksuku. Aku akan berimu pakaian. Sama dengan yang tadi, jangan ada kemudian yang mengatakan, saya pun tidak beriman dapat pakaian juga. Dia lupa bahwasanya banyak orang yang semakin dia berpakaian, dia sesungguhnya semakin tidak berpakaian. Apa yang menjadi tujuan berpakaian itu semakin lama semakin hilang dari kegiatannya berpakaian.
Nah, karena itu hal-hal yang kita anggap biasa-biasa itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bikin itu semua, saya yang buat itu semua. Itu yang ditekankan oleh Allah. Kemudian lagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, innakum tukhti'una al-laila wan-nahara wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kamu itu makhluk-makhluk yang katakanlah seperti tidak tahu diri itu. Banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Aku mengampuni dosa-dosa kamu itu. Andaikan tidak kuampuni, maka celakalah kalian semua. Karena itu minta ampunlah kepada aku akan ampuni dosa-dosamu itu. Jadi jika bukan karena kuampuni, kututupi, kurintangi segala akibat dari perbuatan salahmu itu, kamu sudah hancur itu. Di dalam surat An-Nahl misalnya ayat 61 disebutkan begini. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bizulmihim, seandainya Allah itu menghukum manusia disebabkan karena kesalahan-kesalahannya, mataraka 'alaiha min dabbatin, maka tidak akan tersisa di bumi ini makhluk melata apapun. Sudah habis manusia itu karena ditimpa akibat kesalahan-kesalahannya itu. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah lah yang mengulur, Allah lah yang mengundurkan, memberi dia kesempatan berubah baik, minta ampun dan lain sebagainya. Jadi kamu itu sesungguhnya sudah dari dulu celaka, andaikan tidak kubentengi dengan maafku. Kemudian Allah menyebutkan dalam hadis ini, ya ibadi, lan tablughu darri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalau engkau berusaha jahat, ingin mencelakaiku, kamu tidak akan sampai mendapatkan sesuatu yang mencelakakanku dan berusaha mencelakakanku. Engkau juga tidak akan bisa menemukan hal yang bermanfaat bagiku, kemudian engkau berbuat sesuatu yang memberikan manfaat kepadaku. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengusikku. Mengganggu pun tidak, menambah kebaikan pun tidak. Jadi jangan kamu kira saya ini menjadi besar karena kebaikan. Tidak. Kamu ini tidak bisa melakukan apapun terhadapku. Kemudian lebih ditegaskan lagi pada berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Seandainya kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, terutama manusia dan jin, sejak manusia pertama sampai manusia terakhir, sejak jin pertama sampai yang terakhir, seandainya semuanya menjadi makhluk yang baik, setakwa orang tertakwa yang ada di antara kamu. Misalnya manusia ini baik semuanya, takwa semuanya seperti Nabi Muhammad. Begitu juga dengan jin, dari yang pertama, dari manusia pertama, dari jin yang pertama sampai yang terakhir, semuanya sebaik Nabi Muhammad.
Apa kata Allah? Ma zada fi mulki syai'an. Itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Saya jadi Tuhan, jadi penguasa bukan karena dukunganmu. Jadi kamu mendukung semuanya, kamu bertakwa semuanya, rajin ibadah semuanya seperti Nabi Muhammad. Mana mazada fi mulki syai'an, tidak akan menambah kekuasaan. Kemudian seiring dengan itu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minhum ma naqasa fi mulki syai'an. Atau sebaliknya kata Allah, seluruh manusia dari awal, dari Adam sampai manusia terakhir, seluruh jin, dari jin pertama sampai yang terakhir, seluruh makhluk Allah ini semuanya menjadi jahat, sejahat orang terjahat yang pernah ada. Misalnya sejahat Fir'aun semuanya, saling hancurkan, saling bunuh, membelakangi Allah. Tidak ada baik-baiknya sama sekali misalnya. Sejahat itu. Ma naqasa fi mulki syai'an. Tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Tidak akan goyah kursi kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada mempengaruhiku. Apakah aku tetap jadi Tuhan atau kalian turunkan? Tidak ada pengaruhnya. Kemudian lagi Allah menyebutkan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Kalian semuanya seperti yang tadi, dari manusia pertama sampai terakhir, dari jin yang pertama sampai terakhir, semuanya dikumpulkan di satu tempat. Betapa luasnya tempat itu, ada sebuah tempat kalian ngumpul semuanya. Kemudian semuanya bikin permintaan kepadaku, apapun yang kalian inginkan. Tulis permintaan sehingga berjubel itu urutan permintaan. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Kemudian saya penuhi, saya kabulkan permintaan setiap kamu untuk seluruh item yang dia minta. Dalam matannya Tirmizi disebutkan begini, fa'ataitu kulla sa'ilin minkum ma sa'ala. Saya berikan kepada setiap yang meminta di antara kamu apa yang dia pinta. Satu orang ada 100 barang yang dia minta. Minta rumah, minta tanah, minta mobil, minta pangkat, segala macam. Diberi semuanya. Dari yang pertama sampai yang terakhir, dari yang pertama sampai yang terakhir, manusia dan jin. Apa kata Allah? Ma naqasa mimma indi. Seluruh yang kupunya untuk memenuhi permintaan seluruh kamu untuk setiap item permintaannya itu tidak akan mengurangi milikku sedikit pun. Kalaupun kurang, illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahra. Kalaupun berkurang, hanya seperti berkurangnya air laut ketika sebuah jarum dicelupkan di situ. Air laut yang begitu luas, dimasukkan jarum kecil itu. Sudahlah batangnya kecil, ujungnya runcing lagi itu. Dicelupkan di situ, diangkat. Seberapa yang terbawa oleh ujung jarum itu yang mengurangi air laut itu, semacam itulah kira-kira berkurangnya kekayaanku akibat
memenuhi permintaan setiap kamu seluruhnya dari awal sampai akhir untuk setiap permintaannya. Jadi aku ini maha kaya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum. Wahai hamba-hambaku, itulah dia amalan-amalanmu. Ahsiha lakum, saya catat, saya hitung dia untukmu. Kemudian saya balas kamu berdasarkan amalan-amalan itu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau seseorang mendapatkan balasan yang baik, berterima kasihlah, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena balasan yang baik yang kamu terima itu bukan semata-mata karena amalanmu, tapi lebih banyak karena rahmat Allah. Bonusnya banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dzalika, jika ada di antaramu yang mendapatkan balasan yang tidak seperti itu, balasan yang buruk, fala talumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela yang lain-lain, tetapi celalah, salahkanlah dirinya sendiri. Itu pun sudah dikorting-korting itu sehingga kamu dapat segitu. Jadi inilah 10 hal yang kita bisa sebut tadi dapat memperkuat keyakinan kita betapa Allah itu maha besar, betapa kita ini sangat kerdil di hadapannya, sehingga pengakuan-pengakuan kebesaran Allah itu tidak semacam pengakuan orang-orang jahiliyah dulu. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 61 yang kita baca di awal tadi itu, mereka juga mengaku kebesaran Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi yang begitu hebat ini? Wasakhkhar syamsa wal qamar, yang menundukkan bulan, matahari dan bulan itu. Ketika ditanya sama mereka, la yaqulanna Allah, mereka pasti akan menjawab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqulanna Allah fa anna yufakun. Tapi walaupun dia sudah la yaqulanna Allah, dia mengatakan itu Allah, tetapi fa'anna yufakun, tetapi pengakuan mulutnya itu tidak kelihatan realisasinya. Itu sebenarnya tidak berasal dari keyakinan yang utuh, sehingga kemudian tidak terlihat aplikasinya di mulutnya, di tangannya, di kakinya, di matanya, di telinganya, dan lain sebagainya. Itu hanya pengakuan kosong. Mari kita renungi kata-kata Allah dalam hadis ini. Semoga kita semakin menyadari kebesaran Allah dan semakin mengakui kekerdilan kita di hadapannya, sehingga kita akan berusaha sebaik-baiknya menjadi hambanya yang lebih bertakwa kepadanya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.